Moncer di Liga Thailand tapi tak dipanggil Patrick Kluivert. Ternyata ini alasan Asnawi Mangkualam dicoret. Masuk daftar Garuda Calling, oleh Romeni tak sabar jalani debut di Timnas Indonesia. Kata Miss Hilgers usai memainkan laga ke-100 untuk FC Twente, kenang laga debu di Johan Cruyff Arena. Pembuktian Dean James bobol gawang klub Calvin Verdong usai dipanggil Timnas Indonesia. Jordi Tutu Arima ceritakan momen bahagia saat kunjungi kampung halaman nenek moyangnya di Maluku. Kabar baik, Kevin Dix sembuh dari cedera, dipastikan bela Indonesia bisa main lawan Australia dan Bahrain. Moncer di Liga Thailand tapi tak dipanggil Patrick Kluivert. Ternyata ini alasan Asnawi Mangkualam dicoret. Ada satu nama yang cukup mengejutkan tidak masuk dalam daftar tersebut, yaitu Asnawi Mangkualam. Padahal, bek sayap berusia 25 tahun ini sedang tampil gemilang bersama Port FC di Thailand. Ia bahkan masuk dalam daftar 11 pemain terbaik paruh musim Liga Thailand dan sudah mencetak 1 gol serta 1 assist. Namun, prestasi ini tampaknya belum cukup untuk menarik perhatian Kluivert. Keputusan ini tentu menimbulkan pro dan kontra. Sebagai pemain yang hampir selalu dipanggil saat timnas masih di bawah asuhan Shin Tae-yong, absennya Asnawi jelas membuat banyak pihak bertanya-tanya. Menurut Haris Pardede, alasan utama Asnawi tidak masuk skuad adalah persaingan ketat di posisi bek kanan. Timnas saat ini memiliki banyak pilihan pemain berkualitas di posisi tersebut, seperti Sandy Walsh, Kevin Dix, dan Eliano Reinders. Timnas Indonesia akan menghadapi Australia di Sydney pada 20 Maret dan menjamu Bahrain di GBK pada 25 Maret. Saat ini, Indonesia berada di peringkat ketiga Grup C dengan 6 poin, jumlah yang sama dengan Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Selain itu, daftar 27 pemain yang dirilis PSSI pada 9 Maret masih bersifat sementara. Ada 3 pemain yang sedang dalam proses naturalisasi dan berpotensi masuk skuad final, yaitu Emil Audero, Joy Pelupesi, dan Dean James. Persaingan yang ketat membuat Kluivert harus memilih pemain yang paling sesuai dengan strategi tim. Masuk daftar Garuda Calling, oleh Romeni tak sabar jalani debut di Timnas Indonesia. Striker berusia 24 tahun ini masuk dalam daftar skuad, sementara Timnas Indonesia yang dipanggil oleh Patrick Kluivert untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Grup C oleh Romeni telah resmi menjadi warga negara Indonesia, BNI, setelah menjalani proses pengambilan sumpah di Kedutaan Besar Republik Indonesia, KBRI, London, Inggris pada Sabtu, 8 Februari 2025. Kehadiran oleh Romeni diharapkan bisa memberikan kekuatan baru bagi lini serang Timnas Indonesia. Ia digadang-gadang menjadi striker menjanjikan untuk Garuda yang sedang berjuang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Masuk skuad untuk laga kontra Australia dan Bahrain. PSSI telah mengumumkan 27 pemain, sementara Timnas Indonesia yang akan menghadapi 2 laga penting pada Maret 2025 melawan Australia dan Bahrain. Salah satu pertandingan yang dinanti adalah laga ke-7 Grup C melawan Australia di Sydney Football Stadium yang akan berlangsung pada Kamis, 20 Maret 2025. Romeni mengaku sangat antusias dengan pemanggilan ini. Pemain yang kini membela Oxford United itu sangat bersemangat menyambut potensi debutnya bersama Timnas Indonesia. Saya benar-benar menantikannya, ujar oleh Romeni kepada ESPN. Oleh Romeni pertama kali berkunjung ke Jakarta pada November 2024 untuk memulai proses naturalisasi. Sejak saat itu, ia langsung terkesan dengan atmosfer sepak bola di Indonesia dan antusiasme para penggemar. Terakhir kali saya ke sana, kesan yang saya dapatkan sungguh luar biasa. Sepak bola benar-benar menjadi peristiwa besar di Indonesia. Saya sangat menantikannya, ungkapnya. Tim asuhan Patrick Kluivert ini akan menghadapi tantangan besar di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan hadirnya oleh Romeni, diharapkan bisa makin mempertajam lini depan Timnas Indonesia.
Kata Miss Hilgers usai memainkan laga ke-100 untuk FC Twente, kenang laga debu di Johan Cruyff Arena. Momen tersebut tersaji kala FC Twente menjamu Almere City yang menaungi Tom Hay di Stadion De Grolschvesten, Minggu, 9 Maret 2025. Seharusnya laga ini menjadi ajang bentrok dua personel diaspora timnas Indonesia tersebut. Akan tetapi, Haye harus absen karena sanksi akumulasi kartu kuning. Sang profesor diskors setelah mendapat kartu kuning kelima ketika Almere menghadapi Ajax pekan lalu. Sebelum pertandingan dimulai, Miss Hilgers mendapatkan penghargaan dari klub atas penampilan ke-100-nya bersama klub. Miss Hilgers berfoto dengan plakat berisi jersey bernomor punggung 100 yang diserahkan oleh Direktur Teknik Arnold Brugging. Pemuda 23 tahun itu mencapainya setelah membela FC Twente sejak 2021 sampai 2021. Momen istimewa ini nyaris diwarnai Hilgers dengan ukiran gol. Tercatat dia memiliki 2 kesempatan menjebol gawang musuh pada masing-masing babak. Hanya sepasang upayanya melalui sundulan dan tembakan di depan gawang gagal, membuahkan gol karena meleset dan dimentahkan musuh. Twente sendiri berhasil memenangkan pertandingan ini dengan skor 1-0. Gelandang serang andalan, Sam Stein, membobol gawang Almere City pada menit ke-18. Prosesnya cantik karena melibatkan kerjasama 4 pemain yang mengalir mulus. Tandem Miss Hilgers di lini belakang, Gustav Lagerbielke melontarkan umpan lambung dari wilayah pertahanan Twente kepada Stein. Dengan satu sentuhan, Stein mengopernya kepada Daan Rots di sisi kanan, sementara dia merangsek ke zona vital musuh. Rots membaginya lagi kepada Bart van Rooij yang melakukan overlap sampai kotak penalti. Akhirnya, Rots menyodorkan assist yang disambut sentuhan tap-in dari kaki Stuygen yang menyodok bola di muka gawang Almere. Clean sheet jadi hadiah spesial penampilan ke-100 Miss Hilgers. Bek 23 tahun tersebut mengaku sangat senang usai menyelesaikan pencapaian spesial bersama klub. Ada pekerjaan yang harus diselesaikan, ujar Miss Hilgers. Mengapa semuanya berjalan begitu buruk? Aku tidak tahu. Saya berasal dari tim junior dan saya bangga bisa memainkan 100 pertandingan untuk klub hebat ini. Lanjutnya, bek berdarah Manado tersebut masih ingat laga debutnya di markas Ajax Amsterdam di Johan Cruyff Arena pada 6 Desember 2020 dan berakhir dengan kemenangan. Miss Hilgers masuk menggantikan Tyrone Ebuehi pada menit ke-80. Saya debut saat lawan Ajax di laga tandang di Johan Cruyff Arena. Saya masuk menggantikan Tyrone Ebuehi sebagai bek kanan dan saya berpikir, saya akan menembaknya beberapa kali. Kami menang 2-1 berkat 2 gol Quincy Menik. Lanjutnya, dirinya belum memikirkan soal masa depannya usai memainkan laga ke-100 untuk klub. Saya tidak memikirkan hal itu sama sekali. Saya hanya senang karena saya sudah fit kembali, tutupnya. Pembuktian Dean James bobol gawang klub Calvin Verdong usai dipanggil timnas Indonesia. Sebagai informasi, Go Ahead Eagles harus bertamu ke kandang NEC Nijmegen pada Minggu, 9 Maret 2025 malam. Ini merupakan laga lanjutan Eredivisie musim 2024-2025. Pada kesempatan tersebut, Dean James mencetak gol pada menit ke-41 dan membuat timnya unggul 1-0 atas NEC Nijmegen. Skor 1-0 untuk Go Ahead Eagles bertahan hingga babak pertama berakhir. NEC Nijmegen harus bermain dengan 10 pemain setelah Lasse Schöne diganjar kartu merah pada menit ke-50. Unggul jumlah pemain membuat Go Ahead Eagles menambah gol pada menit ke-66. Gol tersebut dicetak oleh Milan Smith. NEC Nijmegen memperkecil ketertinggalan lewat gol Brian Pereira pada menit ke-69. Namun, tim tamu kembali memperlebar jarak pada menit ke-75 berkat gol Oliver Anman. Gol Kento Shiogai pada menit ke-90 belum bisa menyelamatkan NEC Nijmegen dari kekalahan. NEC Nijmegen tumbang dengan skor 2-3 dari Go Ahead Eagles. Sebagai informasi, pemain timnas Indonesia, Calvin Verdong, tak bisa memperkuat NEC Nijmegen pada kesempatan ini. Pemain berposisi sebagai bek sayap kiri itu absen karena akumulasi kartu. Sementara itu, Dean James tak bermain penuh. Dean James diganti oleh Aske Adelgaard pada menit ke-76.
Ini tentu menjadi modal yang bagus bagi Dean James sebelum memperkuat timnas Indonesia. Seperti yang diketahui, pemain berusia 24 tahun itu masuk dalam daftar pemain yang dipanggil Patrick Kluivert untuk melawan Australia dan Bahrain. Hanya Dean James masuk dalam daftar tunggu. Naturalisasi Jairo Riedewald lebih sulit. Daripada Maarten Paes yang dulu nyangkut di KAS, masih ingatkah proses naturalisasi Maarten Paes yang sulit sekali, bahkan sampai dibawa ke pengadilan arbitrase olahraga? Seperti diketahui, masalah alih Federasi Maarten yang sulit itu sempat dibawa oleh PSSI ke Court of Arbitration for Sport untuk jalur penyelesaiannya. Namun, ternyata proses naturalisasi Jairo Riedewald berpotensi lebih sulit daripada Paes, bahkan Exco PSSI mengamini masalah ini. Dengan begitu, artinya proses alih Federasi Jairo bisa dikatakan lebih parah daripada Maarten yang dulu sempat nyangkut di KAS. Kira-kira apa penyebabnya? Jairo seperti kata Pak Ketum, Erick Thohir, prosesnya lebih berat daripada Maarten Paes, jadi itu lebih berat. Kata Arya Sinulinga soal peluang naturalisasi Jairo. Bukan kita nggak mau naturalisasi Jairo, tapi ada masalah di sana yang harus diselesaikan, sambung tangan kanan Erick Thohir itu. Secara administrasi lebih berat daripada Maarten Paes, tapi masalahnya dalam beberapa hal, naturalisasi Jairo lebih berat. Imbuh Arya sekali lagi. Apa yang menjadi masalah bagi proses naturalisasi Jairo? Ternyata diawali dari dirinya yang pernah kedapatan membela timnas Belanda sebanyak 3 kali. Jairo Riedewald memang pernah membela Belanda. Hal itu tercatat di statistik miliknya dalam konteks bertanding untuk level internasional. Namun, Jairo terakhir kali membela Belanda itu sudah lebih dari 3 tahun lalu, yang mana bisa saja disahkan lewat regulasi FIFA jikalau Jairo ingin alih federasi ke Indonesia. Merujuk FIFA Legal Handbook 2024 edisi bulan Mei, yang termaktub pada bagian FIFA Statutes Regulations governing the application of the statutes article 10.2.c. Bunyinya, pemain yang ingin pindah federasi setidaknya bermain tidak lebih dari 3 kali dari kompetisi Grade A selama 3 tahun terakhir sebelum berusia 21 tahun. Artinya, jika Jairo ingin menjadi WNI, dia harus jangan melebihi batas 3 kali bermain di Belanda dan jangan bermain di kompetisi A, Piala Dunia, terakhir kali main lebih dari 3 tahun. Kira-kira itulah yang jadi masalah administrasi Jairo Riedewald yang sulit untuk dinaturalisasi. Namun, tetap saja ada peluang yang bisa dimanfaatkan. Peluangnya, melihat status Jairo saat berseragam Belanda, dia masih berusia 19 tahun belum 21 tahun dan belum pernah main di turnamen Grade A manapun. Jadi, tetap saja Jairo masih memiliki kans untuk jadi WNI, walaupun dirasa berat karena administrasi atas perpindahan federasi dari KNVB ke PSSI. Masalah alih federasi seperti Jairo bahkan termasuk Paes yang dulu, hal itu bisa saja diselesaikan oleh PSSI yang secara ranah tentu mengerti. Kesimpulannya, masalah naturalisasi Jairo Riedewald mungkin lambat laun akan terjawab, biar waktu yang akan mengungkapkannya. Jordi Tutuarima ceritakan momen bahagia saat kunjungi kampung halaman nenek moyangnya di Maluku. Pemain Persis Solo, Jordi Tutuarima, berbagi kisah bahagia tentang momen pertama kalinya mengunjungi Samet, sebuah desa di Pulau Haruku, Maluku, yang merupakan kampung halaman nenek moyangnya. Momen spesial ini terjadi di tengah perjalanan karirnya yang kini membawa ia bermain di BRI Liga 1 bersama Persis Solo. Jordi, yang lahir di Belanda dan sebelumnya bermain di sejumlah klub Belanda seperti NEC Nijmegen, Telstar, dan PC Zwolle, saat ini telah bergabung dengan Persis Solo setelah sebelumnya berstatus tanpa klub. Menariknya, sebelum menerima tawaran kontrak dari Persis, Jordi mengungkapkan bahwa ia datang ke Indonesia dengan tujuan utama untuk mengunjungi kampung halaman nenek moyangnya yang terletak di Maluku. Saya belum pernah ke Maluku, tapi saya selalu merasa harus melakukannya, ungkap Jordi Tutuarima seperti yang dilansir dari Gelderlander.nl, Senin, 10 Maret 2025.
Keinginan untuk mengunjungi desa Samet di Pulau Haruku ini memang sudah lama ia pendam, mengingat pentingnya sejarah dan budaya keluarga bagi dirinya. Kehadiran Jordi di Maluku menjadi momen yang penuh makna baginya dan ia merasakan kebahagiaan mendalam bisa lebih dekat dengan akar leluhurnya. Dengan perjalanan ini, Jordi tidak hanya berkesempatan menjalin ikatan emosional dengan tanah kelahiran nenek moyangnya, tetapi juga memperkuat ikatan batin dengan Indonesia yang kini menjadi rumah baru dalam karier sepak bolanya. Seiring dengan kiprahnya di Persis Solo, perjalanan Jordi di Indonesia kini semakin berarti, baik dari sisi karier maupun koneksi pribadi dengan tanah air leluhurnya. Kabar baik, Kevin Dix sembuh dari cedera, dipastikan bela Indonesia bisa main lawan Australia dan Bahrain. Sebelumnya, Dix mengalami cedera di bagian ankle akibat salah tumpuan saat bermain di FC Copenhagen melawan Chelsea pada ajang Conference League. Namun, cedera yang dialami Kevin sekarang berangsur pulih dan sembuh. Artinya, dia bisa membela timnas untuk melawan Australia dan Bahrain nanti. Seperti yang diketahui, nama Kevin Dix memang sudah masuk dalam daftar Garuda Calling yang baru saja dirilis oleh Timnas Indonesia pada Minggu 9 Maret 2025. Nama Dix tercantum sebagai pemain timnas yang bertugas mengawal lini pertahanan, bersamaan dengan nama familiar lainnya di sektor bek. Sektor bek sendiri sangat melimpah bagi skuad Garuda, bahkan dalam kategori Garuda Calling saja tercatat ada 13 pemain bek yang dipanggil oleh Coach Patrick. Kevin Dix awalnya sempat diragukan tampil karena cedera, namun usai perilisan Garuda Calling, kekhawatiran itu akhirnya terjawab. Ditambah lagi dengan kondisinya yang makin hari kian membaik. Alhasil, Kevin sudah tidak diragukan lagi bisa membela skuad Garuda. Cedera yang dialami oleh Kevin awalnya sempat digadang-gadang cukup parah karena dia terlihat kesakitan usai salah tumpuan saat laga melawan Chelsea. Bahkan saat itu Dix juga tidak bermain secara reguler, dia harus ditarik keluar pada menit ke-79 sebelum memasuki babak injury time. Dengan pulihnya Kevin, dia tentu saja bisa tampil kembali di timnas, terutama saat bisa main melawan Australia dan Bahrain pada 20 dan 25 Maret. Kehadiran Dix di sektor pertahanan tentunya dapat membuat skuad Garuda jadi tenang. Lantaran, performa Kevin sudah teruji sebagai bek yang tangguh. Jadi, ada kemungkinan lini belakang timnas semakin kuat berkat Kevin. Ditambah lagi dengan hadirnya Jay Itzes, Miss Hilgers, Rizky Ridho, Justin Hubner misalnya. Kata pelatih Bahrain soal lawan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pelatih Bahrain Dragan Talajic memberikan komentarnya soal melawan Jepang dan timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bahrain akan bertandang ke Jepang pada 20 Maret 2025 di Saitama Stadium. Setelah itu, Bahrain bertamu ke kandang timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta pada 25 Maret 2025. Dragan Talajic menyebut bahwa timnya bertekad memenangkan 4 pertandingan tersisa. 2 laga lainnya akan digelar pada Juni dengan melawan Arab Saudi dan Cina. Tekad sapu bersih Bahrain didorong dengan kepercayaan diri mereka yang baru saja menjuarai Piala Teluk ke-26. Bahrain meraih gelar Piala Teluk ke-26 pada Januari lalu setelah mengalahkan Oman di final dengan skor 2-1. Pesan ini tentang memenangkan semua pertandingan tersisa. Anak-anak saya sudah tahu, kata Dragan Talajic dilansir dari IJDN. Kami datang ke sini untuk mempersiapkan diri menghadapi Jepang dan Indonesia dengan satu tujuan. Kami akan memenangkan setiap pertandingan, ujarnya. Talajic memanggil 26 pemain ke timnas Bahrain untuk melawan timnas Indonesia dan Jepang. Saat ini mereka tengah berkumpul menjalani latihan. Dijadwalkan Bahrain akan bertolak ke Jepang pada Kamis dini hari pada minggu ini. Dengan tekad kemenangan di 4 pertandingan sisa, tentunya pelatih asal Kroasia menarget lolos langsung ke Piala Dunia 2026 lewat putaran ketiga ini.
Untuk lolos langsung, Bahrain harus finish di posisi 2 teratas grup C. Saat ini Bahrain berada di posisi kelima dengan 6 poin. Akan tetapi pesaingan masih memungkinkan karena timnas Indonesia di posisi ketiga, Arab Saudi di peringkat keempat, dan Cina di posisi terakhir juga mempunyai 6 poin. Tidak dipanggil bela timnas Indonesia, Yaakob Sayuri tulis pesan menyentuh untuk skuad Indonesia. Garuda Calling yang telah diumumkan pada hari Minggu, 9 Maret 2025 tersebut ditujukan untuk laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Berdasarkan update terakhir, Indonesia memiliki 2 jadwal di bulan Maret 2025. Laga kontra Australia dan laga kontra Bahrain. Dari 26 pemain yang telah diumumkan membela Indonesia, salah satu nama yang tidak ikut dipanggil adalah Yaakob Sayuri. Yaakob Sayuri merupakan salah satu pemain muda Indonesia kelahiran 22 September 1997. Di usianya yang baru menginjak 27 tahun, karir sepak bola Yaakob Sayuri telah berkembang pesat. Dirinya kini tampil menawan bersama Malut United di BRI Liga 1. Kemampuan Yaakob Sayuri membuatnya dipanggil untuk membela Indonesia beberapa kali, salah satunya pada laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang berlangsung bulan November 2024 silam. Sayuri bersaudara tampil dalam susunan pemain. Meski begitu, hanya Yaakob Sayuri yang tampil saat laga kontra Jepang, 15 November 2024. Meski telah puluhan kali membela timnas Indonesia, nampaknya Patrick Kluivert belum berjodoh dengan Yaakob Sayuri. Sang pemain sayap kanan dari Malut United tersebut harus menerima keputusan dengan lapang dada. Bersikap dewasa dan profesional, Yaakob Sayuri tetap memberikan semangat untuk para pemain timnas Indonesia yang telah resmi mendapat panggilan. Yaakob Sayuri terpantau membuat Instagram story yang berisikan ucapan selamat dan semangat kepada para pemain. Lewat halaman Instagram resminya Yasa, Sayuri 222, Yaakob Sayuri menuliskan pesan singkat yang menyentuh di Instagram story-nya pada tanggal 9 Maret 2025. Usai Garuda Calling, Yaakob Sayuri memberikan pesan menyentuh yang tentunya ditujukan untuk para pemain timnas Indonesia yang akan segera berlaga. Sukses buat semuanya, semoga mendapatkan hasil yang terbaik. Hormat, tulis Yaakob Sayuri lewat Instagram Story. Profesionalitas yang ditunjukkan Yaakob Sayuri mendapat ratusan respon positif dari warganet. Sebagian besar memberikan dukungan dan semangat kepada sang pemain, ada juga yang membandingkan kualitasnya yang secara statistik BRI Liga 1 lebih baik dari pemain yang dipanggil. Namun, keputusan yang telah diambil oleh Patrick Kluivert bukanlah keputusan sepihak. Artinya, kesepakatan untuk tidak memanggil Yaakob Sayuri kemungkinan besar karena taktikal. Yaakob Sayuri bersama Malut United akan melanjutkan laga BRI Liga 1 sebelum FIFA Matchday yang akan menjeda pertandingan selama 1 bulan. Berikan dukunganmu untuk timnas Indonesia yang akan berlaga pada bulan Maret 2025 ini. Media Vietnam sebut Septian Bagaskara. Jadi senjata misterius timnas Indonesia untuk lawan Australia dan Bahrain. Skuad sementara, timnas Indonesia tidak hanya mendapat tanggapan dari media di Indonesia. Banyak media di Asia Tenggara juga memberikan pendapatnya soal skuad sementara timnas Indonesia. Sebagai informasi bahwa ini adalah panggilan pertama yang dilakukan oleh Patrick Kluivert sebagai juru taktik Garuda. Salah satu yang memberikan reaksi adalah Soha. Soha menyoroti beberapa hal dari pemanggilan skuad timnas Indonesia saat ini. Salah satunya adalah bahwa daftar ini adalah skuad terkuat timnas Indonesia sampai saat ini. Pasalnya, skuad Garuda juga dihuni banyak pemain naturalisasi. Daftar 27 pemain tersebut dianggap yang terkuat yang pernah ada untuk tim Indonesia, tulis Soha. Banyak bintang naturalisasi yang bermain di Eropa dipanggil oleh pelatih Patrick Kluivert, termasuk wajah baru seperti Septian Bagaskara dan Ole Romeni. Selain itu, beberapa wajah lama di bawah asuhan Shin Tae-yong juga dicopot, termasuk Witan Sulaiman lanjutnya. Patrick Kluivert juga melakukan pemanggilan menarik di sektor lini depan.
Pasalnya, dirinya memanggil sosok Septian Bagaskara dari Dewa United. Penyerang 27 tahun tersebut dinilai bakal menjadi senjata rahasia skuad Timnas Indonesia. Yang paling menonjol adalah lini depan ketika Patrick Kluivert menyebut senjata misterius Septian Bagaskara, ujar Soha. Striker berusia 27 tahun ini saat ini bermain untuk Dewa United di kejuaraan nasional Indonesia. Selain itu, striker naturalisasi berkelas oleh Romeni juga akan debut pada laga mendatang. Lanjutnya, selain itu, lini depan pasukan Garuda juga disesaki banyak pemain berkualitas lainnya. Lini depan juga memiliki banyak wajah berkualitas lainnya, antara lain Hoki Karaka, Rafael Struijk, Ragnar Oratmangoen, dan Ramadan Sananta, tulis Soha. Septian Bagaskara berhasil menunjukkan penampilan impresif sepanjang musim 2024-2025. Meski hanya jadi deputi bagi Alex Martins, penyerang kelahiran Kediri tersebut berhasil mencetak banyak gol untuk Dewa United. Dalam 25 kali penampilan, Septian Bagaskara berhasil mencetak 7 gol. Catatan tersebut masih bisa bertambah sebelum bergabung ke kamp latihan Timnas Indonesia, mengingat masih ada satu laga lagi di Liga 1 2024-2025 sebelum libur-liburan. Janji Jordi Amat usai, dipanggil Patrick Kluivert ke Timnas Indonesia. Timnas Indonesia akan menghadapi 2 laga lanjutan grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada bulan Maret 2025. Timnas Indonesia melakoni laga perdana dengan melawan Australia. Duel ini nantinya digelar di Stadion Allianz, Sydney, Australia pada 20 Maret 2025. Laga kedua Timnas Indonesia pada bulan ini adalah menghadapi Bahrain. Pertandingan tersebut dijadwalkan terlaksana di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 25 Maret 2025. Pelatih Patrick Kluivert baru saja mengumumkan 30 pemain yang bakal memperkuat skuad sementara Timnas Indonesia. Jordi Amat dipastikan ambil bagian. Pemain berposisi sebagai bek itu bersyukur atas kesempatan yang diberikan. Jordi Amat kemudian berjanji bakal memberikan segalanya untuk Timnas Indonesia. Bangga memakai warna-warna Indonesia sekali lagi. Suatu kehormatan yang datang dengan tanggung jawab besar. Kami akan memberikan segalanya, tulis Jordi Amat di Instagram. Sementara itu, Patrick Kluivert juga memanggil beberapa pemain langganan lainnya, seperti contohnya yakni ada Tom Hey, Marcelino Ferdinand, dan Justin Hubner. Rafael Struijk yang belum menemukan performa terbaik di Brisbane Roar ikut dipanggil. Menarik! Ternyata ini alasan Sandy Walsh tinggalkan sepak bola Eropa dan lebih memilih pindah ke Jepang. Keputusan ini disampaikan secara terbuka oleh Sandy yang mengungkapkan bahwa perpindahan ini merupakan wujud dari mimpi dan ambisi besar yang selama ini terpendam. Ia mengaku pergi ke Jepang adalah sebuah mimpi, sebuah ambisi tentunya. Kami sudah banyak membicarakannya karena Tom Hey juga tertarik dengan J-League. Jadi saya berharap mengetahui bahwa situasi saya di klub saya di Mechelen bukanlah yang terbaik. Keputusan Sandy untuk meninggalkan Eropa tidak diambil dengan mudah. Namun bagi dirinya, pilihan untuk bergabung dengan klub Jepang sudah terasa natural. Dalam penuturan selanjutnya, Sandy menceritakan momen krusial yang membawanya pada keputusan ini. Jadi saya sedang menunggu sesuatu dan pada suatu hari, Rabu setelah latihan, saya mendapat pesan dari agen saya, "Apakah Anda masih tertarik pergi ke Jepang?" Aku seperti, "Ya, ada apa?" Dan kemudian dia memberitahu saya timnya. Tidak berhenti sampai di situ, Sandy menambahkan bahwa dirinya sudah cukup lama mengikuti perkembangan J-League. Saya mengenal tim ini, Yokohama F. Marinos, karena saya telah mengikuti J-League selama setahun. Dan saya seperti, "Ya, tentu saja." Dan mereka berkata, "Mereka ingin menelepon Anda. Bisakah kamu menelepon?" Dan saya langsung pulang, lalu ditelepon dengan pelatihnya dan direktur olahraganya, ungkap Sandy.
Proses pendekatan yang cepat dan lancar tersebut menjadi salah satu faktor pendukung keputusan Sandy untuk meninggalkan Keiichi McCallan dan mencoba tantangan baru di kancah sepak bola Jepang. Selain itu, Sandy Walsh juga ungkapkan bahwa Tom Hei juga menunjukkan ketertarikan dengan J-League, semakin memperkuat keputusannya. Kedua pemain tersebut dikabarkan sering membicarakan potensi dan keunggulan Liga Jepang, yang dianggap memiliki sistem permainan yang dinamis dan atmosfer yang mendukung perkembangan pemain. Tom Hei yang selama ini dikenal memiliki visi yang tajam di lapangan, seolah melihat peluang besar untuk mengasah kemampuan serta menambah pengalaman di liga yang tengah naik daun di Asia. Langkah Sandy Walsh untuk meninggalkan sepak bola Eropa dan memilih Jepang juga menandai pergeseran paradigma dalam dunia transfer pemain. Meski situasi di klub sebelumnya di Keiichi McCallan tidak berjalan optimal, Sandy tetap menunjukkan sikap positif dan semangat untuk memulai lembaran baru di Jepang. Keputusan ini juga diharapkan mampu membuka peluang bagi pemain lain yang ingin mengejar mimpi mereka di luar zona nyaman, serta menginspirasi perkembangan sepak bola yang lebih global dan inklusif.